Nah, kita lanjutkan materi kedua yang masih mengenai pencemaran tanah. Jadi kita sudah menyinggung mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pencemaran di tanah. Nah, jadi untuk materi ini kita akan membahas mengenai bioremediasi pencemaran limbah minyak bumi di tanah. Salah satu bentuk pencemaran tanah itu adalah tumpahan dari limbah minyak bumi, aktivitas penambangan, pengolahan minyak bumi itu juga tidak terlepas dari adanya tumpahan limbah minyak buminya di tanah. Nah, ini itu seharusnya perusahaan ya yang bergerak di bidang minyak bumi tadi atau migas itu juga punya upaya untuk mengatasi pencemaran limbahnya di tanah ataupun di air. Nah, salah satu bentuk upaya itu adalah dengan melakukan kegiatan bioremediasi. Di materi ini kita akan menjelaskan apa sih itu bioremediasi. Ya. Nah, pertama pendahuluan, Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi dalam jumlah yang cukup besar. Jadi negara kita itu di banyak ya di bawah lapisan bumi itu terdapat minyak bumi. Ya, ini dalam jumlah yang cukup besar. Di daerah-daerah mana ya? Di daerah Jawa, di daerah Sumatera, itu juga penghasil di daerah Kalimantan yang penghasil minyak bumi cukup besar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 ataupun PP Nomor 18 Tahun 99, minyak bumi ini merupakan kategori B3, jadi termasuk bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, tentunya perlu penanggulangan pencemaran akibat pengolahan minyak bumi. Nah, minyak bumi maupun limbahnya itu merupakan campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-karbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan komponen yang terbesar dari minyak bumi, yaitu sekitar lebih dari 90%. Nah, sisanya barulah senyawa non-hidrokarbon. Jadi, minyak bumi ini 90%-nya itu adalah senyawa hidrokarbon, ya, yang itu sebenarnya bisa didegradasi oleh mikroorganisme. Ya. Nah, limbah minyak bumi adalah sisa atau residu minyak ya yang terbentuk dari proses pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak. Jadi limbahnya itu adalah sisa atau residunya ya yang sudah dalam bentuk minyak yang tidak dapat digunakan kembali ya dalam proses produksi. Nah, ini sumber pencemaran oleh minyak bumi itu bisa dari tumpahan minyak pada lahan atau tanah, atau limbah dari pemboran ya, yang membor tanah yang mengandung residu minyak bumi, timbunan kumulatif limbah minyak dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah beroperasi, atau dari hasil pembersihan alat-alat proses kegiatan. Nah, itu juga ya tumpahan oli, ataupun pembersihan karena menggunakan alat-alat ya dalam proses pengolahan minyak buminya. Kemudian juga bisa dari instalasi pengolahan air limbah minyak bumi, kemudian tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan, dan pembuangan limbah minyak bumi. Nah, apa sih dampaknya pencemaran minyak bumi ini? Tentunya minyak yang merembes ke dalam tanah dapat menyebabkan tertutupnya suplai oksigen dan meracuni mikroorganisme tanah, sehingga mengakibatkan kematian mikroorganisme tersebut. Kita tahu sifat tanah dan air itu, atau sifat minyak, itu dia massa jenisnya lebih ringan dibandingkan air, atau dia berada di atas dan juga tidak bisa ya menutupi oksigen yang akan masuk itu ke dalam tanah ataupun ke dalam air, tertutup, jadi nggak bisa masuk oksigen ke dalam tanah maupun ke dalam air. Nah, apa akibatnya? Tentu mikroorganisme yang ada di dalam tanah, makhluk hidup yang ada di dalam tanah kan kekurangan suplai oksigen dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian mikroorganisme di dalam tanah. Ya, akhirnya tentu tanah juga tidak menjadi subur lagi. Nah, kemudian yang kedua dapat mencapai lokasi air tanah atau danau atau sumber air yang menyediakan air bagi kebutuhan domestik atau industri. Jadi kalau
tadi pencemaran minyak buminya itu sudah sampai merembes ke air tanah ya, atau ke danau atau sumber air. Nah, ini merupakan masalah yang serius yang mempengaruhi bau dan rasa air tanah serta juga kualitas dari air tanah tadi. Nah, tanah yang tercemar minyak bumi, unsur hara N-nya akan rendah dan hidrokarbonnya tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Makanya, kalau tanah itu kandungan minyaknya cukup besar, itu tidak bisa dijadikan lahan perkebunan, lahan pertanian untuk bercocok tanam. Nah, jadi upaya yang bisa dilakukan untuk menyuburkan kembali tanah atau mengembalikan fungsi tanah tadi, itu adalah salah satunya dengan bioremediasi, yaitu penggunaan mikroba atau mikroorganisme yang efektif untuk membersihkan lingkungan dari polutan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, jadi ini cukup efektif ya, karena menggunakan mikroorganisme dan tentunya lebih murah dibandingkan upaya yang lainnya. Nah, penggunaan mikroorganisme ini telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu. Tujuannya apa? Yaitu sebagai untuk menurunkan kadar polutan sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun lagi dan tidak berbahaya. Jadi dia memecah polutan tertentu yang ada di tanah tadi. Dipecahnya kalau di sini adalah minyak bumi, nah hidrokarbon, senyawa hidrokarbon tadi dipecah sehingga tidak lagi beracun dan berbahaya. Nah, bioremediasi minyak bumi merupakan proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama, jadi yang sudah tercecer tadi ya, sudah tertumpah ke tanah, ya, dengan menggunakan mikroorganisme ini atau tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasinya atau bahkan menghilangkan daya racun bahan pencemar. Nah, ini diatur dalam Kepmen LH nomor 128 tahun 2003. Jadi, Indonesia itu juga sudah mengeluarkan standar baku kegiatan bioremediasi pencemaran minyak bumi sesuai dengan Kepmen LH ini ya, 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan teknis dan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Sudah ada tata caranya di sini. Nah, ini contohnya pembersihan lingkungan tercemar minyak bumi dengan penambahan nutrisi serta pengendalian kelembaban dan pengharaan, sehingga ini bisa menurunkan 80-90% total pencemar minyak. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan bioremediasi? Kelebihannya ini dapat dilaksanakan di lokasi atau di luar lokasi. Sistem biologi adalah sistem yang aman. Kemudian masyarakat dapat menerima dengan baik karena dampaknya itu sangat minim sekali kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Ramah lingkungan dan menghapus risiko jangka panjang. Kekurangannya, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi, ya tidak juga banyak yang bisa dilakukan dengan bioremediasi. Kemudian membutuhkan pemantauan yang intensif, jadi harus dipantau terus-menerus, memastikan bahwa mikrobanya tadi atau makhluk hidupnya tadi itu tidak mati ya dalam proses bioremediasi ini, harus dipantau secara terus-menerus. Kemudian membutuhkan lokasi tertentu, kalau menggunakan offsite atau ex situ ya, lokasinya benar-benar harus kondusif. Kemudian berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal, ya, karena ini harus dipantau, aktivitas mikroba tadi harus dipantau, karena bisa jadi nanti menghasilkan produk yang lain. Ya. Nah, ini metode bioremediasi ini ada dua, in situ dan ex situ. In situ adalah metode memproses materi yang terpapar minyak di lokasi yang bersangkutan. Jadi, proses bioremediasi ini dilakukan di lokasi terjadinya pencemaran tanah dan biasanya digunakan pada kondisi ketika memang tidak memungkinkan untuk memindahkan tanah dari lokasi. Kemudian yang kedua adalah ex situ, yaitu materi yang terpapar minyak mentah digali, ya, di mana terjadi pencemaran tadi digali dan dikirim dengan aman ke lokasi yang secara khusus memang dirancang untuk mengolah dan membersihkan tanah tersebut secara efektif dan efisien. Jadi bedanya in situ itu dilakukan di lokasi terdapat di mana terdapat pencemaran tanah, sedangkan ex situ itu dibawa tanah yang tercemar tadi dibawa ke tempat yang memang sudah dirancang khusus untuk mengolah dan membersihkan tanah tersebut. Nah, ini jenis-jenis bioremediasi itu juga banyak ya.
Nah, ini 2 contoh, ada masih banyak yang lainnya, silahkan di-searching saja. Yang pertama adalah bioaugmentasi, yaitu mikroorganisme yang terpilih dapat terjadi secara alami ataupun melalui rekayasa genetik, kemudian ditambahkan untuk meningkatkan proses degradasi. Jadi, mikroorganisme yang digunakan dalam proses bioremediasi ini itu juga harus disesuaikan dengan apa jenis limbah yang akan dilakukan proses degradasinya gitu. Misalnya kalau limbah minyak bumi nih, mana yang memang mikroorganisme itu dia apa tugasnya itu memang mendegradasi minyak bumi misalnya. Atau mau bioremediasi plastik, jadi sesuaikan mikroorganismenya dengan dia memang tugasnya adalah untuk mendegradasi plastik. Kemudian juga ada dengan namanya biostimulasi, di mana nutrisi atau oksigen itu ditambahkan ke tanah untuk mempercepat pertumbuhan populasi mikroorganisme asli. Jadi ditambahkan nutrisi atau oksigen supaya mikroorganismenya ini cepat dan kuat ya dalam melakukan kegiatan degradasi. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung proses bioremediasi. Bisa temperatur, itu sangat berpengaruh. Nutriennya, makanannya. Kalau nggak ada makanan, tentu si bakteri akan susah untuk bertumbuh dan beraktivitas. pH-nya juga harus sesuaikan dengan lingkungan si bakteri atau mikrobanya. Oksigennya juga harus mendukung, dan kadar airnya juga harus sesuai. Nah, ini contoh bakteri yang digunakan dalam proses bioremediasi minyak bumi. Jenis bakterinya cukup banyak ya untuk mendegradasi senyawa hidrokarbon. Ya. Jadi karena minyak bumi ini 90%-nya itu adalah senyawa hidrokarbon, berarti kita harus mencari bakteri yang bisa mendegradasi senyawa hidrokarbon yang efektif pada minyak bumi yang tercemar. Nah, dari hasil penelitian, ini adalah contoh-contoh bakteri yang digunakan dalam proses bioremediasi minyak bumi. Ada Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas butida, Pseudomonas pseudoalcaligans, Bacillus ya, genus Bacillus ini banyak nih spesiesnya. Ada Subtilis, Paricus, Paricus varius, kemudian Cereus, ya Laterospor, Megatherium, ya Mycoides, dan banyak lagi yang jenis lainnya. Kemudian juga ada Cinetobacter dan Xanthobacter, jenis-jenis bakteri yang digunakan dalam proses bioremediasi. Selanjutnya, ini adalah teknologi bioremediasi tanah. Adalah yang pertama land farming. Ya, di proses pengolahan limbah minyak bumi dengan cara menyebarkan dan mengaduk limbah sampai merata di atas lahan dengan ketebalan tertentu. Pembersihan lingkungan tercemar minyak bumi dengan penambahan nutrisi serta pengendalian kelembaban dan pengarahan yang dapat menurunkan 80-90% total pencemar. Nah, kemudian juga ada jenis teknologi bioremediasi lainnya adalah biopil. Dilakukan dengan menumpuk tanah yang terkontaminasi dan menstimulasi aktivitas mikroba dengan memperhatikan aerasinya, ya, oksigennya nih, suplai oksigennya, menambahkan nutrisi, dan menjaga kelembaban serta perlakuan lainnya untuk meningkatkan aktivitas mikrobanya agar mikrobanya semangat dalam melakukan degradasi. Ya, dikasih oksigen, kemudian dikasih nutrisi makanannya, dijaga kelembaban suasananya, lingkungannya, dan perlakuan lainnya. Nah, kemudian dengan cara menempatkan limbah pada pipa-pipa mensuplai oksigen, nah ini caranya. Nah, tujuannya adalah supaya meningkatkan aerasi ya, oksigennya ada, suplainya, dan penguraian limbah minyak bumi secara mikrologis. Biopil ini juga dikenal dengan istilah biocells, bioheaps, biomons, dan compost-pil. Nah, juga selanjutnya adalah composting. Ya, jadi kompos itu juga bentuk bioremediasi dengan menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang, serpihan kayu. Ya, jadi tanah-tanah yang tercemar tadi kita bisa nih melakukan supaya dia hilang ya pencemarnya dengan menambahkan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang, serpihan kayu, sisa tumbuhan atau serasa daun. Tujuannya untuk meningkatkan porositas dan aktivitas mikroorganisme pengurai. Nah, ini adalah proses bioremediasi.
ya. Tahapan pengolahan limbah dengan bioremediasi. Yang pertama tentu dilakukan survei, dilihat dulu mana tanah-tanah yang tercemar, terpapar minyak dari kegiatan operasi. Kemudian kalau kita melakukan ex situ, jadi tanahnya itu digali dan diangkut ya tanah yang tercemar tadi. Dan ini kemudian tanahnya penyebaran disebar di SPF. Ya, ini tempat yang untuk melakukan ini ya, fasilitas bioremediasinya. Sudah disediakan lahannya. Nah, kemudian dilakukanlah pengolahannya sekitar 3-4 bulan dengan aktivitas pemecahan atau pencampuran ya, membuat tekstur tanahnya menjadi homogen, dipecah, dicampur. Kemudian dilakukan pemupukan, dikasih unsur hara, C, N, P, ya, kemudian disiram, menjaga kadar kelembaban tanah, kemudian dilakukan pembajakan, kemudian pembalikan, dan adanya pemantauan, pengujian 2 kali dalam sebulan. Ya, kemudian itu terus dilakukan selama 3-4 bulan. Nah, setelah hasil dari tanahnya tadi sudah kita lihat ya, sudah kembali subur, ya. Nah, barulah nanti akan diangkut kembali ke lokasi tadi ya, tempat tanahnya tadi kita ambil. Nah, kemudian kita sebar lagi nih ke alam. Dan kita bisa gunakan untuk menanam pepohonan ataupun rumput atau tanaman lainnya untuk kegiatan penghijauan. Nah, ini juga bentuk kegiatan bioremediasi. Ya, ini adalah biopile, ini tadi ya biopile itu ya, dengan penambahan nutrisi, menjaga ini ya nutrisinya, kemudian menjaga kelembaban, ya, dan juga treatment lainnya, oksigen. Nah, sehingga nantinya diharapkan tanah tadi bisa kembali subur dan bisa digunakan sesuai dengan fungsi tanah. Ya, bisa untuk bercocok tanam atau menanam pohon-pohon kembali. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dibaca ya Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara bioremediasi minyak bumi. Nah, itu untuk bioremediasi saya cukupkan sampai di sini. Untuk tugas nanti silahkan akan saya berikan ya melalui PJ-nya, penanggung jawab mata kuliah, nanti akan menyusul membahas mengenai bioremediasi ya, membahas nanti saya kirimkan link YouTube ya untuk permasalahan bioremediasi ataupun upaya bioremediasi pencemaran tanah ini. Silahkan nanti akan dikoordinasikan dengan penanggung jawab mata kuliahnya. Baik, sekian materi saya untuk pencemaran tanah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.